gimana cara bikin parfum, terus gimana industrinya, gimana marketnya, gimana segala macam. Nah, pas yang kedua ini, aku terkejut ngelihat industri parfum di Indonesia. Bisa 300 miliar sampai 1 triliun. Itu sampai, waduh, itu berarti gede banget. Dan itu pun mereka masih belum yang paling gede di Bandung gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Kemudian lahir nama Humans di bulan Mei itu, Mei 2019. Persahabatan dan impian. Aku mungkin salah satu orang yang beruntung memiliki seorang sahabat seperti Rizky Arif. Seorang yang sekarang lebih dikenal sebagai pebisnis millennials. Kita SMA bareng dan akhirnya berpisah di dunia kuliah. Aku ke UNAN Padang dan ia ke ITB Bandung, tapi masih sama-sama di jurusan teknik. Kemudian ia bertransformasi dari seorang engineer menjadi sales, dan kemudian menjadi pebisnis yang sukses. Salah satu rintisannya yaitu Nah Project, mungkin sudah banyak yang tahu, sneaker yang sudah bisa menembus istana. Seorang petarung, seorang pemimpi, itulah gambaranku kepadanya. Namun, ia harus meninggalkan Nah di masa jayanya. Tapi ia bisa membuktikan diri sebagai seorang petarung sejati. Humans.id adalah karyanya yang kedua, yang saat ini telah menjadi parfum yang paling dicari anak muda, yang setiap launching selalu sold out dalam beberapa menit saja. Ya, aku bangga sebagai seorang sahabat, juga sebagai seorang pemimpi. Kenapa namanya Humans juga mungkin ya mungkin nanti jadi cerita lainnya kali ya. Tapi basicnya kalau dari pertanyaan itu adalah 3 poin itu kenapa akhirnya seorang Rizky kemudian terjun ke bisnis perfume gitu karena beberapa hal yang tadi aku consider itu motivasi utamanya Oh, gitu men. oke. Oh, itu kan sampai 1 tahun ya. 1 tahun keluar dari Nah, setelah itu awal 2019 baru mulai serius untuk mencari formula, dan bulan Mei itu 5 bulan dapat formula gitu. Oh, terus mungkin Iya, sebelum kita betul. ke formulanya, tentu kan untuk mendapatkan formula kan butuh riset kan, butuh riset. Nah, kita kan Iya, Rizky kan betul. teknik geologi, terus partner juga mungkin nggak ada yang di jurusan yang berhubungan dengan kimia, formulasi mungkin nggak ada gitu. Itu gimana caranya untuk mendapatkan formula Iya. itu? Dan ya seperti tadi, kenapa namanya humans? Aku juga sebenarnya penasaran, kenapa namanya humans? Eh, ada nggak cerita di situ? Oke. Ada nggak cerita di situ? Gitu. Oke. Kita mulai dari formula ya. Hmm. Gimana caranya kemudian aku dapetin formula dan aku tahu bahwa orang akan suka sama formula ini. Hmm. Nah, ini itu sebenarnya salah satu apa ya? Kalau bisa dibilang resep rahasia bisnisnya Rizky, semuanya berangkat dari sini. Oke. Semuanya berangkat dari gimana caranya cari produk yang orang tuh bisa suka gitu kan. Iya. Karena kemudian kalau nyari produk yang nggak banyak orang suka, susah untuk dijadikan bisnis. Ah, Nah, sebelum itu, ini berangkatnya sebenarnya dari ya, ya kayak tadi yang disukain orang itu kan, kadang orang mengerjakan sesuatu itu karena passionnya, dia suka gitu.
Tapi kadang Ya, karena kesukaannya hmm. itu, menurutku kadang dia terlalu egois. Dia tidak memikirkan marketnya dan orang yang Ah, itu, ya, coba, jadi idealis ya. ya jadi idealis. Hmm. Nah, kalau seorang Rizky itu Oke. gimana dalam dalam menemukan formula itu dan akhirnya ya yang kayak Rizky bilang tadi, yang rahasia seorang Rizky dalam Hmm. memulai bisnis itu gitu. Coba ceritain lagi. Oke. Jadi balik lagi ya ke tadi. Banyak orang yang kemudian suka dengan satu produk, mereka dalamin, mereka coba bikin produk itu benar-benar dengan passion, terus kemudian mereka jadi idealis dan nggak lagi mendengarkan market gitu kan, nggak lagi mendengarkan feedback dari orang-orang banyak atau customernya mereka gitu. Nah, ini berangkat dari sebenarnya dari aku mulai pertama kali masuk ke dunia marketing. Pelan-pelan, tiba-tiba aku mulai sadar bahwa seorang Rizky ini, ternyata aku punya selera yang mainstream. Dulu aku sebel, karena aku punya selera yang mainstream, sementara orang-orang tuh seleranya tuh kayaknya, apa ya, mereka punya selera tuh unik dan niche gitu. Kayaknya Nah, kayak banyak orang tuh punya selera yang unik, terus misalkan ya, selera musik gitu. Kalau misalkan orang punya selera musik tuh kayaknya beda-beda dan menurut aku nggak semuanya enak didengar gitu. Tapi kalau misalkan aku suka musik yang emang banyak orang suka gitu. Itu oke. misalnya dari musik. Terus dari baju gitu atau dari fashion. Ya aku suka yang banyak orang suka. Warna ya hitam terus habis itu dan itu ya pas aku mulai belajar marketing ya sebenarnya aku baru tahu bahwa itu memang mainstream gitu bahwa banyak orang banyak market tuh memang seleranya adalah selera yang mainstream gitu. Nah tadinya aku ngerasa ini adalah sebuah kelemahan Hmm. karena aku ngelihat bahwa orang-orang nih bisa bisa punya selera yang aneh-aneh ya bisa punya selera yang unik tapi Rizky kayaknya selera yang mainstream. Tapi kemudian ketika mulai belajar marketing, ketika mulai ngelihat gimana cara market bekerja, baru mulai bahwa punya selera yang mainstream is a really good thing karena kemudian nggak perlu capek-capek research marketing yang benar-benar kompleks atau advance, tinggal cari produk yang kita suka, yang aku sendiri suka, berarti market akan suka. Hmm. As simple as it sounds gitu. Hmm. Jadi apa yang harus dilakukan saat aku bikin produk, yaitu tadinya, nah gini, tadinya aku itu nggak pede sama selera sendiri. Jadi aku konsultasi waktu pertama kali aku bikin sepatu, aku konsultasi sama orang yang bener-bener aku ngerasa ngerti banget tentang sepatu. Kita punya 3 produk, aku bilang produk A ini bagus. Tapi di counter sama yang aku bilang orang yang suka banget sama sepatu ini. Hmm. Dia desainer sepatu. Dia bilang ini yang produk yang B ini bagus banget. Ini teknik apa ininya pokoknya secara ini kalau orang yang suka sepatu pasti suka sama ini gitu. Terus kemudian kita keluarin produk ini barengan. Dan kemudian saat kita keluarin barengan, produk yang aku suka itu jauh lebih bagus performanya di market dibandingkan produk yang katanya dia itu orang-orang yang suka sepatu tuh bakal suka gitu. Hmm. Nah ini yang bikin aku, oh iya, mungkin karena ini ya, mungkin karena aku seleranya mainstream, aku bisa berpikir, aku bisa melihat dari mata customer gitu. Karena ya customer kebanyakan adalah orang mainstream gitu, mainstream ada majority gitu kan. Nah ini juga yang kemudian dari mulai kejadian itu, aku mulai sadar bahwa oh ya next time berarti it's as easy as it sounds saja, cari sesuatu yang aku emang suka dan pastikan aku selalu punya mindset customer. Jangan sampai aku terlalu idealis sama produk yang aku bikin sendiri, sampai kemudian aku jadi apa ya, jadi punya selera yang tidak lagi relevan ke market gitu. So dari situ berangkatlah kemudian ke perfume. Apa yang aku cari dari parfum? Ya simpel aja saat itu. Aku cari parfum yang pas aku pakai aku suka banget sama parfumnya.
dan pas banyak orang aku cobain juga ke banyak orang, mereka suka gitu. Nah, gimana cara nyari formulasinya? Yang pasti kita partnership dengan perfumer, karena aku nggak punya technicality lah, atau nggak punya ini untuk technical skills untuk membuat perfume. Jadi kita partner dengan perfumer, dia yang bikin, dia yang formulasi, kita yang curate, dan kita yang ngasih briefnya, kita inginnya kayak gimana gitu. So, singkat cerita, akhirnya ya produk-produk yang lewat dari curate aku sendiri, aku bisa confident bahwa market akan suka itu. Kenapa? Karena balik lagi, aku punya selera yang mainstream ternyata, and it's really powerful ternyata untuk bisnis yang aku jalanin gitu. Jadi kemungkinan besar market akan suka karena aku juga suka gitu. So kita nggak perlu banyak spending waktu untuk benar-benar research ke ribuan orang misalnya testing kita punya produk, karena kan kita nggak punya luxury untuk melakukan itu kan, apalagi untuk startup di awal-awal gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita langsung dapetin feedback dari market. Dan gimana caranya kita dapetin feedback dari market? Curate-nya adalah pertama kali dengan cara ya udah kita cari siapa yang punya selera mainstream. Dalam case ini aku sendiri, terus kemudian aku yang melakukan curate dari produk. Jadi itulah gimana cara kita kemudian nyari formula yang kita confident banget bahwa market akan suka gitu. Find someone yang punya market, yang punya taste ya majority akan suka. Itu sih, itu satu hal yang mungkin orang nggak banyak sadar, tapi itu sebenarnya powerful banget. Itu Balik lagi tentang ini ya, tentang pemilihan ya produk. tentang formula. Yang tadi Ki tentang namanya Ki. Kenapa akhirnya memilih nama Humans gitu. Dan aku pertama kali jujur gitu ketika mendengar nama Oke. Humans itu, dalam bayanganku itu ya suatu saat itu akan gede banget. Akan misalnya ya akan booming di Indonesia gitu. Karena Humans, HMNS itu kayak sama dengan nah di awalnya. Nah, gitu. Itu tuh kayak apa ya? Langsung Oke. ngena ke hati gitu. Itu kenapa? Dan siapa yang memutuskan nama itu? Oke. Jadi um, sebenarnya kalau misalkan ditanya kenapa bisa bikin brand yang kemudian kayaknya orang itu bisa merasakan seperti itu. Nah, salah satu kunci yang aku punya ya, yang maksudnya salah satu tips yang aku punya untuk brand apapun yang mau dibikin, yang satu menurut aku brand itu tidak wajib untuk selalu berhubungan secara langsung dengan produk yang dia jual. Maksudnya apa? Kita coba ngelihat beberapa brand yang udah besar sekali ya. Let's say Apple, atau Windows, atau Starbucks, atau ya banyak lah beberapa brand yang kayaknya tuh benar-benar kena banget di hati, tapi dia nggak selalu represent produknya itu sendiri gitu. Nah, itu yang aku coba terapin di bisnis yang aku bikin. Kenapa dari situ? Karena menurut aku, ketika satu brand itu maknanya itu nggak selalu korelatif dengan produknya, ada dua advantage yang bisa kita dapetin. Yang pertama, kita bisa memberikan makna sendiri untuk brand itu. Value yang kita tanamkan ke brand itu bisa banyak dan nggak harus selalu tentang produknya. Itu satu hal. Jadi kita yang memberikan makna terhadap brandnya itu sendiri, bukan brandnya yang menjelaskan maknanya secara langsung. Ini yang bisa membuat brand jadi kesannya value-nya tinggi sekali gitu. Baru yang kedua, kita bisa adaptif dan kita bisa fleksibel. Kalau misalkan kita punya brand yang ya misalkan namanya adalah PRFM gitu atau singkatan dari perfume gitu kan. Itu kan it's apa ya, terlalu shallow dan orang pun tidak ada apa ya, tidak ada intensi untuk pengen tahu lebih lanjut tentang kenapa namanya ini dan apa value di baliknya. Ya udah, it's just as simple as it sounds aja, itu perfume gitu. Nah, terus kemudian itu satu hal sih. Terus kemudian berangkat ke dari mana nama Humans itu. Jadi
ceritanya lumayan panjang. Ceritanya mulai dari aku pertama kali masuk ke dunia marketing. Jadi ada satu hal yang bikin aku senang banget nulis. Aku mulai tahu ini dari mulai tingkat 3 kuliah. Uh, jadi ada satu orang fotografer. Ini tentang satu orang fotografer di New York. Dia punya sosial media dan dia punya Facebook dan Instagram dan dia punya website. Fotografer ini awalnya dia senang banget moto strangers yang ada di New York. Dia dia mulai foto-fotoin ekspresi, terus setelah dia mulai banyak foto-fotoin orang, dia minta izin untuk foto, terus habis itu dia fotoin orang, terus dia pajang di sosial medianya. Terus seiring berjalannya waktu dia mulai bosan karena dia ngeliat ya udah foto aja tapi tidak ada apa-apa nih, nggak bisa ada yang menjelaskan apa-apa dari foto itu gitu. Terus kemudian dia mulai interview, dia mulai ngobrol sama objek fotonya, sama strangers di New York ini. Dia mulai tanya-tanya tentang personal life-nya, dia mulai tanya-tanya tentang gimana keadaannya, hidupnya, terus apa yang menurut dia lagi dia pikirin dan beban dia banget saat itu gitu. Nah, baru kemudian dia mulai viral saat itu. Dia mulai dikenal banyak orang dari karya-karyanya karena dia bisa berhasil nge-capture orang-orang di New York dan cerita-cerita mereka yang semuanya tuh mind blowing gitu. Jadi aku suka banget cara dia menulis, aku suka banget cara dia menjelaskan bahwa semua orang tuh punya masalahnya masing-masing dan semua orang tuh masalahnya sama beratnya kayak yang kita alamin. Banyak orang yang nggak merasa bahwa orang lain, banyak orang yang nggak toleransi dengan orang lain karena dia ngerasa dia doang yang punya masalah di dunia ini gitu. Dia nggak ngelihat teman-teman yang rasnya beda atau teman-teman yang agamanya beda dari dia nggak melihat orang lain itu sebagai manusia. Tapi si fotografer ini namanya Brandon Stanton, dia berhasil nge-capture setiap orang dengan sangat unik menurut aku. Brandon Stanton, dia punya sosial media, dia punya website, dan nama websitenya itu, nama ininya itu, nama story-story orangnya itu, dia kasih nama Humans of New York. Nah ini mungkin banyak orang yang tahu juga sama Humans of New York ini. Itu adalah pertama kali aku jatuh cinta banget sama marketing dan sama tulisan gitu. Aku suka banget cara dia menulis, cara dia menjelaskan cerita orang, cara dia storytelling, dan itu pokoknya itu aku ngerasa itu adalah cinta pertama aku tentang tulisan gitu. Dan ketika kita punya brand parfum, aku nggak melihat itu untuk hal lain kecuali untuk manusia gitu, karena aku ngelihat parfum itu sangat erat dengan orang, sangat erat dengan manusia gitu. Semua orang tuh uh, gimana ya? Semua orang itu kalau misalnya ngomongin tentang wewangian, pasti mereka punya cerita yang masing-masing. Karena wangi itu somehow sangat relate dengan memori kita gitu. So, pertama kali kita mikir untuk kasih namanya simply humans aja. Tapi kemudian kita pengen kasih twist dikit nih, yaitu kita hilangin huruf ininya, huruf U dan huruf A-nya gitu. Jadi HMNS. Tujuannya apa? Tujuannya sih lebih kepada kita pengen bikin orang-orang yang loyal sama kita, yang emang dengerin cerita kita itu tahu bahwa di spellnya humans. Tapi tetap leave mystery untuk beberapa orang yang nggak tahu tentang humans. Mereka nggak tahu cara spellingnya kayak gimana. Ya mungkin lebih kayak ya misalkan Louis Vuitton gitu. Mungkin banyak orang taunya sebutnya ya Louis Vuitton gitu. Tapi orang-orang yang um, suka banget sama brandnya, ya nyebutnya Louis Vuitton gitu, atau ya benar-benar yang spelling yang benar gitu. Jadi mereka punya cerita lain dan mereka bisa jadi brand representatif lah untuk yang nggak tahu namanya nggak HMNS, itu disebutnya humans gitu. Jadi ada topik dan ada words of mouth yang bisa terjadi di customer kita. So kita ngerasa saat itu humans atau HMNS
adalah HMNS gitu, terus disebutnya humans, itu sesuatu yang menarik dan akan seru banget untuk dieksplor lebih lanjut. Value-value-nya juga akan banyak dan kita bisa do so many experiments di brand ini gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Kemudian lahir nama Humans di bulan Mei itu, Mei 2019 Berarti gitu. ini udah hampir setahun, setahun Humans nggak sih? Tanggal berapa sih awalnya pertama kali ngeluarin produk? Pertama kali kita jualan itu bulan Mei, Tanggal? tapi kemudian aku lupa tanggal Oke. persis. Cuman kita benar-benar mulai actively operasionalnya aktif, maksudnya kita punya kantor, kita punya target bulanan, kita punya KPI dan lain sebagainya. Kita mulai ngedaftarin haki dari brandnya. Itu bulan September 2019. Oke. Oke, ngomongin tadi tentang ini kan, apa ya? Oh, tentang nama tadi itu kan dalam banget ya. Maksudnya itu aku juga baru tahu gitu. Maksudnya di balik cerita itu ada yang Humans of New York tadi gitu. Dan Oke. maksudnya makna-makna yang ingin disampaikan di situ atau orang bebas nanti ya memberikan maknanya di brand itu gitu. Bahkan orang sendiri tuh bisa menjadi representatif dari brand itu akhirnya kan. Iya. Suatu saat gitu kan. Terus kalau misalnya mendengar cerita itu kan Ki, aku keingat jadinya kayak masa sekarang gitu, masa pandemi ini COVID-19. Akhir April kita dapat kabar bahwa ongkir dari China untuk shipping by sea itu naik 10 kali lipat, 1000%. Jadi sampai ratusan juta untuk ongkir doang. Hmm. Terus kita kayak, waduh ini